Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring pula salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini terkait dengan masalah hukum berzikir dengan cara berjamaah atau secara bersama-sama. Nah, tetapi sebelum masuk kepada kajian tentang hukum dari berzikir berjamaah, sebenarnya kalau bicara tentang zikir, sebenarnya itu terbagi menjadi dua macam zikir, yaitu zikir yang seperti kita kenal, zikir dengan lisan, dengan menyebut nama Allah, dengan memujinya, dengan mensucikan namanya, dengan bertakbir. Ada beberapa istilah yang khas dengan zikir yang dengan lisan itu. Dan nanti ada juga zikir yang dalam arti dengan makna zikir itu mengingat. Jadi ada istilah berzikir itu membaca sesuatu, lafaz-lafaz itu disebut zikir juga, yang disebut dengan zikir bil lisan. Tapi ada juga zikir yang kaitannya dengan makna zikir, ya, yaitu mengingat. Jadi dibilang berzikir kepada Allah, ya mengingat Allah. Mengingat Allah itu masih agak abstrak. Tapi kalau kita mau buat lebih konkret, mengingat Allah itu berarti ya menyadari, merasakan, ya, dan kemudian mengakui bahwa kita ini berada di bawah pengawasan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin, kita sadar, dan kita memahami betul bahwa Allah sedang mengawasi kita. Makanya ada dua istilah zikir, zikir dengan lisan dan zikir dengan pikiran. Nah, dua-duanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan berzikir dalam arti lisan kita bergerak, ya, membasahi lisan kita dengan zikrillah, gitu kan. Tapi juga bukan hanya lisannya tapi hatinya kemana-mana. Nah, yang kedua adalah zikir dengan pikiran, dengan menghadirkan pengawasan atau muraqabahnya Allah kepada kita. Dan tentu kalau zikir dengan pikiran ini berarti ruang lingkupnya jauh lebih luas. Karena apa? Karena ketika kita merasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, merasa rindu, merasa cinta, merasa ingin menjalankan perintahnya, ya merasakan semualah ketentuan-ketentuan dari Allah. Nah, itu masuk juga dalam dimensi istilah zikir kepada Allah. Nah, cuma jamaah sekalian, yang mau kita bahas sekarang ini bukan zikir yang secara ingatan atau secara pemahaman, tetapi zikir yang lebih khusus. Jadi zikir itu luas sekali. Kalau boleh kita bagi dua, ada zikir secara pikiran dan ada zikir secara lisan. Nah, jamaah sekalian, zikir secara lisan itu, ya, adalah bentuk ibadah. Ada yang sebagiannya itu menjadi kewajiban, dan ada yang sisanya lagi merupakan sunnah, dimana walaupun boleh jadi, ya, kita menyebut atau katakanlah kita mengucapkan sesuatu yang mungkin kita tidak paham maknanya, atau mungkin juga katakanlah tidak menyadari apa yang sedang kita baca, tapi karena dia adalah ritual ibadah, maka tetap dapat pahala. Nah, di antara zikir-zikir dengan lisan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita berzikir dengan menggunakan
ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah zikir yang paling tinggi derajatnya. Bahkan yang tadi saya katakan ada zikir yang hukumnya wajib, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim, khususnya surat Al-Fatihah, khususnya di dalam setiap rakaat sholat kita. Itu wajib. Dan kita sehari semalam diwajibkan sholat 5 waktu, dan setiap sholat terdiri dari rakaat-rakaat. Kita mulai dengan pagi bangun tidur 2 rakaat subuh. Nah, setiap rakaatnya wajib baca suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah itu adalah zikir yang hukumnya wajib. Kalau kita tidak baca suratul Fatihah di masing-masing rakaat, maka tidak sah sholat kita dan dapat siksa di akhirat, karena sholatnya dianggap ya belum sholat. Dan untuk itu maka harus membaca surat Al-Fatihah masing-masing rakaatnya 7 ayat. Kemudian kita sholat zuhur seperti barusan ini, ya kita sholat 4 rakaat, 4-4-nya harus kita baca itu zikir, yaitu melafazkan suratul Fatihah. Jadi kalau subuh sudah 2 ditambah zuhur 4 berarti sudah 6. Nanti ditambah asar 4, maghrib 3 dan isya 4. Total sehari semalam kita sudah berzikir yang wajib, yang kalau nggak dikerjakan itu dosa masuk neraka, itu 17 kali kita berzikir. Jadi kalau ditanya apa hukum zikir dengan lisan, ada hukum yang zikir yang hukumnya wajib, yang kalau kita nggak berzikir pada Allah dengan lisan itu, maka kita masuk neraka. Yaitu apa? Berzikir dengan membaca suratul Fatihah. Ya, tapi kalau misalnya di dalam sholat kan kita juga baca ayat-ayat yang lain, yaitu khususnya di rakaat pertama dan rakaat kedua, ya, maka memang itu adalah zikir lisan yang sifatnya tidak wajib, ya. Di luar dari suratul Fatihah maka hukumnya tidak wajib, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat disunnahkan. Artinya begini, kalau kita sholat zuhur misalnya, di 2 rakaat pertama kita cuma baca surat Al-Fatihah saja, waladhdallin amin, langsung ruku, memang sih sholatnya sah, tapi ibarat orang itu Pak, cacat itu. Tidak punya, mohon maaf, tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Artinya cacatnya cacat yang parah. Kenapa? Karena membaca ayat-ayat Al-Quran, ya khususnya di 2 rakaat pertama, walaupun tidak sampai merusak atau membatalkan sholat, tapi sholatnya sholat yang cacat, sah, diterima sama Allah, tapi betul-betul tidak berguna, ya tidak punya nilai yang besar di sisi Allah. Dalam arti cuma sekedar kita nggak masuk neraka saja, tapi nilainya itu sangat rendah. Nah, oleh karena itulah maka ada zikir yang sangat-sangat dianjurkan dan tidak boleh ditinggalkan, walaupun tidak sampai membuat rusak atau tidak sampai membuat kita masuk neraka, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran khususnya di dalam sholat. Kita sholat subuh 2 rakaat, di 2 rakaat itu kita baca Al-Quran. Entah itu ayat yang pendek, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, atau ayat yang panjang, baca surat Ad-Dahr misalnya, hal ata 'alal insani dahrum lam yakun syai'an madhkura, dan seterusnya. Atau mungkin baca surat Ar-Rahman, baca surat Al-Kahfi, dan surat-surat yang lainnya. Jadi zikir yang level 2 setelah zikir yang nomor 1 yang wajib, yang kalau kita tinggalkan berdosa dan masuk neraka, adalah membaca Al-Quran di dalam sholat, khususnya di 2 rakaat pertama. Karena kalau rakaat ketiga atau rakaat keempat memang itu tidak disunnahkan untuk baca. Jadi begitu kita di rakaat ketiga waladhdallin amin, kita ruku. Di rakaat keempat juga begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di luar dari sholat, ya tentu ada zikir yang hukumnya sunnah gitu ya. Dan yang paling tinggi zikir yang sunnah itu adalah yang di luar sholat ya, adalah zikir-zikir yang diucapkan sesudah sholat, inda duburi kulli sholatin gitu. Nah, tetapi sebenarnya tadi kan saya masih bicara bahwa zikir yang paling utama adalah yang baca Al-Quran, begitu kan ya.
baik itu Al-Fatihah di setiap rakaat ataupun baca Al-Qur'an di dalam sholat, di dalam rakaat pertama dan kedua. Nah, lalu zikir apalagi yang berada pada peringkat berikutnya? Ya, membaca Al-Qur'an inda duburi kulli sholatin, yaitu membaca Al-Qur'an sesudah selesai sholat. Nah, zikir yang paling bagus sesudah sholat itu adalah baca Al-Qur'an. Bisa baca Al-Qur'annya secara sambung menyambung, ya, berarti habis selesai berapa ayat nanti sholat lagi, kita sholat zuhur ya, nanti habis sholat asar kita teruskan lagi, nanti habis maghrib teruskan lagi, habis teruskan lagi. Itu bagus. Ataupun hanya membaca ayat yang itu saja, tidak sambung menyambung, dan itu juga bagus. Maka di dalam kebiasaan para ulama, ketika mereka berzikir ba'da sholat, ya paling tidak mereka baca apa? Surat Al-Baqarah, ya kan? Misalnya dia baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Atau mungkin dia baca ayat-ayat yang lain, katakanlah al-mu'awwidzatain, ya, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Itu kalau dibaca secara rutin ba'da sholat 5 waktu, itu nilai pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa karena tinggi sekali, karena zikir yang paling afdol itu adalah baca Quran sebenarnya. Baik baca Quran yang tadi saya katakan, yang meneruskan bacaan ya sesuai dengan urut-urutan mushaf dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, ataupun yang ya ayat tertentu saja yang kita hafal, atau yang katakanlah Nabi sering juga mengucapkannya ba'da sholat, tapi itu derajatnya paling tinggi. Nah, jamaah sekalian, sedikit di bawah dari zikir yang membaca Al-Quran, baik surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, ya tentu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, zikir yang pendek-pendek tapi diulang-ulang, itu adalah di antara contoh zikir yang ma'thur, yang kita wariskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya itu kan pendek, Pak. Nggak seperti Al-Quran yang panjang, kadang-kadang cerita tentang apa dan sebagainya. Ini cuma la ilaha illallah tapi diulang-ulang. Entah itu diulang 3 kali, entah itu diulang 10 kali, entah itu diulang 33 kali, bahkan diulang 100 kali. Diulang-ulang ya. Itu jangan dikira tidak ada maknanya. Itu adalah setiap ucapan itu mendatangkan pahala, begitu. Maka di antara kebiasaan Rasulullah adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu ya, atau la ilaha illallah saja ya berkali-kali setiap sholat. Ada riwayat yang menyebutkan 5 kali, ada yang menyebutkan 10 kali, bahkan menyebutkan sampai 100 kali. Termasuk zikir dengan la ilaha illallah, kalau di dalam bahasa Arab istilahnya itu adalah at-tahlil, ya, karena menyatakan tiada Tuhan selain Allah, tahlil. Tapi kadang-kadang juga bisa berupa tasbih, subhanallah, kan singkat sekali. Kata-kata subhanallah, maha suci Allah, dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ada yang cuma 10 kali, kadang-kadang Nabi mengulangnya sampai 33 kali. Nah, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengulang-ulang sampai 33 kali itu sahih. Ya, tasbih ya, subhanallah, 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 subhanallah sampai 33 kali. Kemudian tahmid, memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu juga hadisnya sahih. Dan juga takbir, membesarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi menghitungnya, ya, bukan cuma mengucapkan berkali-kali tanpa hitungan,
tapi juga beliau menghitung dengan menggunakan ruas-ruas jarinya. Jadi ruas jarinya beliau ini, misalnya tadi subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu malah ada hadis sahih. Ketimbang misalnya kalau kita pakai biji-biji tasbih yang biji ataupun yang kalau sekarang yang sudah digital atau yang mekanik juga yang ceklik gitu ya. Nah, itu kan kalau kelupaan bawa apa enggak zikir gitu ya. Nah, Rasulullah kalau tangan pasti dibawa terus tangannya. Nah, ruas-ruas jarinya itulah yang digunakan untuk menghitung. 33 kali itu subhanallah tasbih, 33 itu adalah tahmid alhamdulillah, dan 33 itu adalah ya takbir Allahu Akbar. Itu dalam banyak riwayat disebutkan Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya setelah sholat. Nah, yaitu zikir yang ciri khasnya adalah lafaznya pendek tapi diulang karena itu paling mudah. Karena mengulang-ulang itu mudah ketimbang misalnya baca misalnya tadi ya akhir dari surat Al-Baqarah ya kan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan. Itu panjang, Pak. Maksudnya enggak semua orang hafal zikir kayak gitu yang diambil dari Al-Qur'an. Maka ada solusi buat mereka yang ya mungkin hafalannya enggak banyak. Cukuplah baca subhanallah ulang-ulang 33 kali. Cukuplah baca alhamdulillah ulang-ulang 33 kali, dan cukuplah baca Allahu Akbar ulang-ulang 33 kali. Dan itu dilakukan rutin setiap ba'da sholat, begitu. Sehingga setelah sholat itu, kenapa kita jadikan atau kita sepakati tempat berzikir yang paling utama itu setiap sholat? Karena begini Pak, karena kita sudah merutinkan sholat itu sehari 5 kali, ya kan? Maka kalau kita rutinkan zikirnya sehari 5 kali, banyak banget. Tadi kita baca tasbih, kemudian takbir, ya kan? Itu masing-masing 33 buat 33 kan udah 99. Jadi hampir 100 lah begitu kan. Kalau itu dikali 5, wow, banyak juga. Sehingga zikir itu yang paling bagus tuh justru malah yang terjadwal. Sebagaimana sholat juga terjadwal, ya. Sholat fardu kita terjadwal. Mulai dari bangun tidur itu ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, begitu kan. Nah maka dengan mengikuti jadwal sholat, lalu setiap sholat kita berzikir, maka zikir itu jadi terstruktur, ya kan, terjadwal. Dan kalau mau disebutlah misalnya mau dikatakan banyak pahalanya, tinggal ngitung aja. Orang sehari 5 kali, tinggal dikalikan aja. Dan itu kita lakukan setiap hari kan, dalam umur hidup kita. Berarti zikir kita banyak. Baik yang ada di dalam sholatnya itu sendiri ataupun yang sesudah sholatnya. Sehingga sholat itu adalah pusatnya dari zikir, begitu. Nah, di luar dari jam-jam sholat, baik di dalam atau di sesudahnya, ya tentu ada zikir-zikir yang lain yang bisa kita tambahkan dalam setiap momen. Misalnya kalau ada momen kita merasa bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi itu sifatnya ya temporal, ya nggak selalu kita kemana-mana ngomong alhamdulillah, nggak selalu bilang subhanallah, nggak selalu bilang Allahu Akbar, ya kan. Itu zikir yang sifatnya merespon dari kejadian-kejadian. Itu termasuk bagian dari zikir juga, yaitu zikir yang sifatnya responsif. Kalau ada kejadian apa kita berzikir, begitu kita kaget kita bilang subhanallah, begitu kita mendengar hal yang kematian misalnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu zikir juga, ya kan. Atau mungkin kita merasa menyesal telah melakukan satu kesalahan dan sebagainya, lalu kita beristighfar astaghfirullah, itu zikir juga. Jadi jamaah sekalian, ada 3 katakanlah waktu zikir. Yang pertama yang paling afdol sekali itu di dalam sholat. Yang kedua setiap ba'da sholat, dan yang ketiga yang sifatnya responsif terhadap kejadian-kejadian. Tapi yang paling utama ya memang di waktu sholat itu, ya, karena dia rutin, sudah pasti itu zikirnya. Nah, baru sekarang kita akan masuk kepada bagian yang menjadi judul besar kita. Apa hukumnya ketika satu orang, ya, jamaah dengan orang yang jamaah lain, dan jamaah yang lain itu melafazkan zikirnya berbarengan, bersama-sama, begitu ya. Jawabannya tidak wajib,
ya, tidak wajib, tidak harus bersamaan, karena urut-urutan zikir itu tidak diatur secara teknis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang boleh memilih, ya, urut-urutan zikirnya itu apa yang dia mau baca atau mau berapa banyak dan sebagainya, itu bebas. Sehingga tidak ada ketentuan kalau berzikir itu harus berjamaah. Tidak ada perintah untuk berjamaahnya, itu nggak ada. Tapi, nah ini yang penting. Kalau tidak ada perintah, apakah otomatis itu menjadi sesuatu yang terlarang kalau orang mau kompak daripada yang satu baca ini, yang satu baca itu, yang satu baca ini dan sebagainya? Kita barengin aja yuk biar bersama-sama. Gitu. Itu boleh saja juga, tidak jadi masalah, tidak jadi sesuatu yang dilarang, ya. Nah, satu lagi jamaah yang dirahmati Allah, zikir di masa Rasulullah SAW itu tidak selalu dalam posisi zikirnya itu dengan diam, artinya dengan sir gitu ya, dengan tidak terdengar suaranya. Tidak selalu. Beberapa kali Rasulullah SAW itu berzikir dengan suara yang keras, karena dua-duanya itu punya nilai, ya. Yang penting adalah jangan sampai ketika kita bersuara zikir yang keras mengganggu orang lain. Nah gitu. Misalnya gini Pak, kalian kita perhatikan ya, ini ada masjid, ya kan, orang pingin setelah sholat dia berzikir, boleh dengan suara keras, boleh, selama suara kerasnya itu di masjid nggak jadi masalah. Karena apa? Karena yang di masjid pun lagi pada ya sama-sama berzikir juga. Jadi kalau yang satu keras, it's okay lah, nggak masalah. Cuman nanti yang jadi masalah adalah ketika begini, masjid ini pasang mikrofon, ya kan, dengan suara yang menggelegar, kedengeran tuh sekampung semua, gitu. Sebenarnya ini tidak langsung otomatis haram atau salah atau keliru, enggak juga, tergantung kebiasaan masyarakatnya juga. Di tengah masyarakat yang sudah sejak zaman dulunya kayak gitu, ya, dalam arti terbiasa menggunakan speaker yang keras untuk berzikir. Ya, ketika taruhlah di Jakarta masih tahun 70-an, kan di mana-mana kebon, Pak, di mana-mana sawah, di mana-mana empang. Jadi begitu sudah masuk maghrib, gelap, nggak ada listrik gitu ya. Jakarta tahun 70, Pak, listrik cuma ada di pusat-pusat kota aja. Di tempat tinggal saya di Kuningan itu, Pak, belakang Mall Ambassador, itu masih rawa itu, Pak, tahun 70. Karena saya mainnya di situ. Jadi ya nggak ada listrik, nggak ada apa. Kalau sampai dengar masjid ada suara speaker orang zikir, minimal hati kita merasa terang. Kenapa? Setan, dedemit, apa segala macam pada nyingkir gitu kan, karena dengerlah suara zikir dengan speaker. Tahun 70, Pak. Tapi kalau sekarang tahun 2023, di mana Jakarta sepadat itu, orang sebanyak itu, dengan segala macam kesibukannya, kalau speaker masjid masih berisik juga, nah itu yang saya katakan belum bisa menyadari bahwa ada banyak orang yang terganggu, ya kan? Nah, sehingga yang lebih wise, yang lebih tepat itu kalau mau zikir aja, tapi speakernya nggak usah dinyalain yang keluar masjid. Mungkin di dalam masjid masih oke lah, tapi kalau sampai keluar masjid lalu masyarakatnya jadi terganggu dan sebagainya, ya apa boleh buat, begitu ya. Tapi ya tergantung sih. Kalau masyarakatnya memang sepakat, oke lah. Kan yang jadi masalah adalah tidak pernah ada pooling, tidak ada permintaan ya, atau kata penelitian, apakah masyarakat itu merasa tersakiti dengan suara berisik di speaker? Karena begini Pak, kalau yang saya tahu ya, zikirnya keras pakai speaker, begitu kita masuk ke masjid, yang zikir cuma satu orang, Pak. Bukan orang satu masjid rame-rame, yang zikir satu apa dua gitu kan, nggak ada yang dengerin juga. Lantas maksudnya apa? Apakah biar kalau pakai speaker pahalanya jadi gede? Ya enggak juga kan sebenarnya. Karena dia dengan suara keras asal nggak pakai speaker itu sudah disebut dengan sholat jahriyah. Sama dengan kita sholat, Pak. Kalau kita sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, ya kita butuh mikrofon, Pak. Apabila masjidnya segede gini aja, kalau nggak pakai mikrofon nggak kedengeran, karena saf yang keempat kelima pasti udah nggak kuat. Apalagi kalau imamnya suaranya udah uzur begitu kan, nggak kedengeran. Maka kalau dia pakai sound system ruangan sudah bagus, nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika dia kerasin speakernya sampai keluar, nah itu yang harus ada penelitian.
kira-kira suara itu mengganggu orang sekitar atau tidak, begitu ya. Tergantung. Kalau kita ada di Madinah, kalau kita ada di Mekah, semua orang orientasinya memang mau ke masjid, Pak. Maka suaranya sekencang itu it's okay, nggak ada masalah ketika sholat. Tapi yang unik, Pak, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, begitu sholatnya selesai, ya Al-Imam As-Sudais itu ya berzikir, Pak. Tapi beliau tidak pakai speaker sekencang itu zikirnya, ya kan? Dan uniknya adalah mereka karena dari berbagai bangsa, ya, dari berbagai mazhab, dari berbagai latar belakang, mereka sepakat zikirnya sendiri-sendiri aja, tidak dibersamai gitu ya, dan juga tidak dikeraskan, dan itu sah dalam arti ya boleh banget untuk bisa seperti itu. Tinggal dibalik, bagaimana kalau zikirnya bersama-sama dan menggunakan lirik atau katakanlah teks yang sama juga, biar terjadi harmoni. Ada lead vokalnya yang pegang mikrofon, yang memulai, misalnya dia baca begini sesudah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu imamnya baca begini, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini imam membaca dengan suara jahar, lalu jamaahnya kemudian mengikuti dengan suara jahar tapi tidak teriak gitu ya. Jadi kayak rame-rame satu masjid membaca. Itu juga aman, nggak ada masalah, dan tidak ada yang dilanggar dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika bersama-sama mereka melafazkan bacaan-bacaan. Saya akan menyebutkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan apa yang diceritakan oleh para sahabat, yaitu tentang zikir berjamaah di masa Nabi. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Beliau ceritanya begini. Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi ceritanya Ibnu Abbas itu dulu waktu Nabi masih ada, beliau tuh masih katakanlah masih anak-anak. Ya, jadi ya namanya anak-anak kadang-kadang dia ikut sholat, kadang-kadang enggak gitu ya, kadang-kadang dia main aja di luar masjid gitulah ya. Nah, Ibnu Abbas tuh cerita, dulu kami kalau masih kecil suka main-main gitu ya di luar masjid. Terus kita tahu bahwa orang-orang sudah selesai dari sholat jamaah, maksudnya sudah selesai sholat jamaahnya itu justru dengan mendengar suara rame dari dalam masjid gitu ya. Ini kata Ibnu Abbas, kuntu a'rifu iqtida'a salati Rasulillahi bitakbiri. Saya mengetahui bahwa Nabi sudah selesai mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Beliau ada di luar gitu ya, sebagai anak-anak mainlah di luar, nggak ikut sholat begitu kan. Saya tahu kalau Nabi udah selesai ngimamin itu justru dengan suaranya mulai keras dari masjid. Maksudnya para sahabat tuh ternyata berzikirnya keras, bahkan dari luar masjid pun kedengeran mereka lagi baca zikir dan mengeraskan suara. Itu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga kalau dikatakan bahwa Nabi dan para sahabat zikirnya itu tidak terdengar, ya mungkin pernah juga, tapi bukan berarti selamanya tidak pernah terdengar. Buktinya apa? Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika masih kecil mengingat itu, bahwa justru kalau udah selesai sholat kita denger nih dari masjid suara zikir yang keras. Wah, udah mulai zikir tuh, gitu kan? Berarti sholatnya udah selesai. Nah, itu pengakuan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain Sahih Bukhari Sahih Muslim juga, anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadis Sahih Bukhari juga, bahwa orang zikir berjamaah sesudah sholat fardu 5 waktu di zaman Nabi itu
Memang ada, memang dikeraskan gitu ya. Tapi tidak sampai kepada sesuatu yang sifatnya harus, wajib, musti, kudu, dan kalau enggak gitu enggak sesuai sunnah, ya enggak juga. Ada kalanya itu zikirnya keras kedengeran, dan ada kalanya zikirnya enggak keras gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah menceritakan, kuntu a'lamu, ya, aku dulu mengetahui idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara zikir yang keras itu. Jadi ada beberapa hadis sahih menyebutkan bahwa zikir berjamaah keras di masa Rasulullah itu terjadi. Kalau ada yang mengatakan enggak, Rasulullah zikirnya adalah dengan cara yang suaranya lembut saja atau dengan suara sir, itu juga tidak salah. Kenapa? Karena Nabi juga pernah melakukannya, ya, sirran wa alaniyatan. Yang sir Nabi pernah melakukannya, wa alaniyatan yang keras juga Nabi pernah melakukannya. Jadi zikir berjamaah keras itu sunnah Rasulullah, dan zikir yang enggak kedengeran juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Dan dua-duanya ditopang oleh hadis-hadis yang sahih, disahihkan oleh Bukhari, disahihkan oleh Muslim, ya kan? Dan itulah yang berlaku di tengah masyarakat Islam di seluruh dunia, tergantung kebiasaannya. Kalau Masjidin Nabawi sekarang jamaah sekalian atau Masjidil Haram, mereka memang tidak mengeraskan bacaan zikir sesudah sholat. Ya, saya bisa memahami kenapa mereka tidak melakukan itu. Ya, karena begini Pak, karena masbuknya pasti banyak, dan kasihan masbuknya kalau di masjid itu dikeraskan suaranya rame-rame. Kebayang Pak, Masjidin Nabawi gitu ya, kapasitas orangnya berapa puluh ribu orang begitu kan. Kalau mereka berzikir bareng-bareng, itu yang masbuk puyeng gitu Pak, ya kan. Apalagi Masjidil Haram. Nah, sehingga diberikanlah toleransi, ya udah kita zikirnya masing-masing sir aja, dan itu sesuai sunnah Rasulullah. Ya, tapi nggak salah juga kalau ada masjid yang imamnya dan jamaahnya semua sepakat, yuk kita zikirnya bareng-bareng aja, biar seru, biar kompak, biar selesainya bareng gitu ya. Dan itu juga sesuai sunnah Nabi aja. Cuman yang repot kita Pak, ya, kalau kita nggak terbiasa dengan suasana yang seperti ini, ya jadi kita agak bingung aja. Saya pernah merasakan gitu Pak, karena saya tinggal di Jakarta. Dan gaya orang Jakarta adalah zikirnya sendiri-sendiri kebanyakan, ya kan. Yang berjamaah ada, tapi kebanyakan kita kalau kita sholat di masjid-masjid itu kebanyakan ya yang zikir berjamaah ada, tapi yang sebagian besarnya malah keluar aja gitu. Saya pernah menemukan suatu tempat di Kalimantan, di mana satu masjid besar itu Pak, masjidnya gede karena dia masjid di tengah kota begitu. Yang mana satu masjid itu Pak, zikirnya bareng-bareng. Waktu itu momentumnya adalah sholat Jumat. Jadi sebenarnya karena saya musafir, saya sih nggak mau mampir untuk sholat Jumat karena saya berpikir, saya jamak qashar aja. Jadi saya tidak ikut sholat Jumat, nanti waktu asar saya akan jamak takhir gitu ya. Tapi driver saya itu kan orang lokal. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tetap harus sholat Jumat katanya. Oh iya, ya udahlah, Anda sholat Jumat aja, saya tunggu di mobil gitu kan. Tapi saya mikir, orang sholat Jumat ngapain saya nunggu di mobil. Akhirnya saya bilang, kalau gitu saya sekalian sholat Jumat aja, nggak apa-apa juga, walaupun musafir ikut sholat Jumat sah gitu kan. Sholat Jumat lah begitu. Nah, yang jadi masalah tuh adalah begini, kebiasaan kita orang Jakarta, kalau udah selesai sholat, imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita zikir Pak, tapi zikirnya zikir masing-masing aja, dan durasinya itu ya tergantung kita, ya kan. Ada yang assalamualaikum warahmatullah langsung berangkat gitu kan, ada yang dia baca ya zikir-zikir apalah gitu kan, lalu dia keluar gitu. Ada yang Allahumma lantas jalan gitu ya, ada juga kan macam-macam kan, khas orang Jakarta lah begitu ya kan. Tapi, nah ada tapinya Pak, di sana tidak demikian gitu. Saya aja yang zikir sendiri, kebiasaan kita orang Jakarta zikir sendiri, setelah baca ini baca itu saya langsung
berdiri untuk sholat ba'diyah, kan gitu ya. Bahkan bukan ba'diyah, karena saya mau sholat asar, saya tarik ke Jumat. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh Pak, menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat, sah. Kalau Hambali memang tidak boleh, tapi karena saya Syafi'i, ya saya tinggal tarik aja asarnya 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Setelah selesai sholat asar 2 rakaat, ya saya keluar. Tapi saya adalah satu-satunya orang dari ribuan orang di masjid itu yang keluar dari masjid. Kenapa? Karena mereka masih zikir Pak, dan zikirnya bersama-sama. Zikirnya bersama-sama. Dan mereka tidak keluar kecuali sampai terakhir doa. Ya kan, ada doa panjang, ada doa kontet. Doa kontet itu doa yang pendek. Dan begitu selesai baru mereka bubarannya dengan cara apa? Dengan bersalam-salaman satu masjid ngider Pak. Semuanya. Saya udah keluar Pak, masuk ke parkiran mobil, nggak ada orang yang keluar. Dan sopir saya masih ada di dalam itu kan. Saya nggak bisa masuk mobil juga. Akhirnya saya balik lagi Pak, ikut zikir juga, ikut salaman muter juga ujung-ujungnya. Dan saya baru tumben mengalami suasana yang seperti itu. Nah, gini Pak, apakah gaya zikir orang semasjid itu di Kalimantan, mungkin ada jamaahnya 3.000, 4.000 orang itu Pak ya, apakah itu bid'ah? Apakah itu tidak sesuai dengan Rasulullah? Enggak. Ya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah juga, karena mereka satu masjid kompak maunya begitu. Dan tidak salah, cerita kisah dari Ibnu Abbas tadi menyebutkan begitulah. Begitu kami masih anak-anak, kami main di luar masjid, begitu ada suara berisik-berisik di masjid, oh sholatnya udah selesai. Sekarang mereka lagi zikir rame-rame ternyata. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, jadi memang harus kita pahami bahwa tata cara beribadahnya Nabi dan para sahabat itu tidak hanya satu model. Ada banyak model. Dan semuanya punya dalil. Dan oleh karena itulah maka kita lihat banyak umat Islam yang berbeda-beda. Dan kita nggak usah merasa sakit hati, nggak usah merasa pusing, nggak usah merasa bingung kalau cara ibadahnya umat Nabi Muhammad tuh beda-beda. Sebab yang bikin gara-gara ya Rasulullah juga. Beliaulah yang ibadahnya tuh beda-beda. Kadang-kadang beliau baca Quran dengan keras, kadang-kadang beliau baca Quran dengan lirih. Kadang-kadang beliau zikirnya panjang, kadang-kadang beliau zikirnya pendek. Dan semuanya itu ada dalilnya, ada hadisnya. Cuman yang jadi masalah kita kadang-kadang karena ilmu kita nggak luas, kita merasa yang kita tahu dalilnya itu aja dalil yang benar, dan kita lihat orang lain yang nggak seperti kita salah, bid'ah. Padahal dia pun akan melihat kita begitu juga, salah tuh, bid'ah tuh. Lah kita jadi kerjaan kita jadi nambah sekarang, mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari apa yang bisa dituduhkan sebagai bid'ah, padahal semuanya ada, semuanya disebutkan. Dan kalau kita belajar lebih dalam lagi, kita akan ketawa sendiri, ngapain juga kita ngeributin hal-hal kayak gini, karena toh semua datang dari Rasulullah SAW juga, yang memang beliau sejak awal memberikan beberapa opsi. Opsinya ini, banyak opsi. Nah, banyak opsi itu maksudnya ya silahkan Anda mau yang gimana terserah gitu. Bukan opsi-opsi itu digunakan untuk saling mengadu domba satu dengan yang lain. Enggak. Kalau yang mau terprovokasi dengan adu domba itu, oh berarti dia nggak paham. Maksudnya adalah opsi ketika Rasulullah memberikan peluang mau cara gimana bisa, bebas. Tapi kalau malah ketidakmengertian adanya banyak opsi itu kemudian membuat kita jadi sempit dada kita gitu ya, karena kita diprovokasi bahwa yang benar hanyalah yang diajarkan oleh guru kita dan orang lain itu semua salah, keliru dan sebagainya. Maka disinilah kita butuh pencerahan, yaitu memperdalam lagi ilmu agama kita dan memperluasnya, sehingga dengan melihat begitu banyak variasi yang Rasulullah ajarkan, kita akan mengatakan bahwa subhana ma khalaqta hadza batila, betul-betul sempurna syariat ini. Jamaah sekalian, saya akan tutup kajian ini dengan perjalanan haji Rasulullah SAW yang lucu dalam pandangan saya. Kenapa saya bilang lucu? Karena para sahabat yang menyertainya itu bukan cuma 1-2 orang, 10-20 orang Pak, 120.000 membersamai Rasulullah dalam haji.
Tapi kalau kita tanya kepada 120 orang sahabat yang membersamai Nabi haji, kita tanya dengan satu pertanyaan simple. Dulu waktu kalian itu berhaji bersama Rasulullah tuh hajinya haji apa? Apakah haji ifrad? Apakah haji qiran? Apakah haji tamattu'? Kita mengenal ada 3 haji, Pak. 3 haji itu maksudnya gini, kalau dibilang ifrad, masuk ke tanah suci lewat miqat, katakanlah kalau dari Madinah itu di Bir Ali, kita berpakaian ihram dengan niat labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku terima panggilanmu dan aku ini mau haji doang, artinya cuma haji aja gitu kan. Nah itu namanya ifrad. Tapi bisa juga haji itu qiran. Qiran itu apa? Jadi ketika dia melewati miqat mau masuk ke Baitullah ya, dia bilang gini, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya Allah, aku terima panggilanmu dan aku datangi engkau dalam rangka haji sekaligus juga dengan perjalanan yang sama diniatkan sebagai umroh. Karena toh antara haji dengan umroh kerjaannya itu juga, tawaf juga, sa'i juga, bertahalul juga, bahkan ya berihram juga kan. Cuman bedanya nanti ada wukuf di Arafah, ada ke Muzdalifah, ke Mina gitu aja yang membedakan haji dan umrah. Tapi pada dasarnya itu saling bertumbang tindih, sehingga boleh hukumnya, dan banyak sahabat yang melakukannya. Ketika mereka masuk ke miqat, mereka bilang labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Wah, itu dilakukan oleh beribu-ribu sahabat yang kayak gitu. Lah kemudian ada haji yang ketiga yang namanya tamattu'. Tamattu' itu dari Madinah menuju ke Mekah, niatnya bukan haji tapi berihram, dan di miqat bilang labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku datangi panggilanmu dan aku umrah dulu. Udah sampai di Mekah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul selesai. Udah pakai baju biasa lagi, nunggu sampai ketemu tanggal 9 Zulhijjah. Nanti pada tanggal 9 Zulhijjah baru ke Arafah niatnya haji. Tapi waktu melewati miqat itu niatnya umrah. Jadi antara dia umrah sampai menunggu haji, dia bebas, tidak harus pakai pakaian ihram, bersenang-senang. Makanya disebut dengan istilah haji tamattu', haji bersenang-senang begitu. Nah ada 3 itu dan para sahabat melakukan 3-tiganya. Ada yang ifrad, ada yang qiran, dan ada yang tamattu'. Tapi pertanyaannya, dari 3 model itu Nabi itu yang mana? Para sahabat yang pada hajinya ifrad bilang Nabi itu ifrad karena dia bersama kita ifrad, pastilah beliau ifrad. Tapi sebagian sahabat yang hajinya qiran bilang enggak, beliau itu qiran kayak kita ini pada haji qiran dengan menggabungkan niat haji dan umrah, beliau juga pastinya sama. Tapi sebagian sahabat yang pada hajinya tamattu bilang enggak, Nabi itu tamattu, kita bareng sama Nabi kok. Nabi itu tamattu gitu Pak. Sampai hari ini 14 abad kemudian belum pernah ketahuan hajinya Nabi itu ifrad, qiran atau tamattu. Semuanya menyatakan Nabi itu sesuai dengan kami. Nah jamaah sekalian, jadi sekarang kalau ditanya mana yang lebih sesuai sunnah, haji itu ifrad, qiran atau tamattu, ya 3-tiganya semua sesuai sunnah. Karena memang begitulah yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga dengan zikir. Kita mau zikir sendiri-sendiri yang nggak kedengeran suaranya, sesuai sunnah nggak? Sesuai sunnah. Terus kalau misalnya kita kompak, di masjid ini biar enak kita zikirnya bareng-bareng, imamnya baca keras, yang lain ngikutin di belakang, sesuai sunnah nggak? Sesuai sunnah juga. Dan Nabi melakukannya, para sahabat juga melakukannya, tidak jadi masalah. Nah yang jadi masalah kalau kita udah sempit dada kita saling menjelekkan satu dengan yang lain. Baik jamaah sekalian, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada mikrofon lagi oh. Ada jamaah yang ingin bertanya dari Bapak atau Ibu?
Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.